Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Cuaca panas yang tidak biasa menyelimuti Los Angeles, dengan sinar matahari yang terasa membakar kulit, membuat penduduk Hollywood Hills sibuk menyesuaikan jadwal harian mereka untuk menghindari udara yang menyengat. Di sebuah sudut jalan kecil, Masjid Al-Hidayah, sebuah bangunan sederhana dengan kubah putih kecil, menjadi tempat berlindung bagi beberapa jamaah yang baru selesai menunaikan sholat zuhur. Panasnya luar biasa, Ustadz Yusuf, keluh Pak Ali, seorang jamaah tua, sembari menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan lusuh. Yusuf, seorang imam muda dengan wajah tenang, tersenyum tipis sambil berkata, "Semoga panas ini mengingatkan kita tentang dahsyatnya hari kiamat, Pak Ali, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Allah." Sementara itu, di kejauhan, suara sirene pemadam kebakaran mulai terdengar, namun kebanyakan orang mengabaikannya, mengira itu hanya kebakaran kecil yang biasa terjadi di musim panas. Seorang wanita bernama Amina, yang baru masuk Islam beberapa bulan lalu, dengan cemas bertanya, "Apakah ini tanda-tanda sesuatu yang besar, Ustadz?" Yusuf menjawab dengan suara tenang, "Allah Maha Mengetahui, Aminah. Kita hanya bisa berdoa agar kita selalu dilindungi dari musibah dan diberi kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi." Langit di luar masjid mulai memerah seiring dengan sore yang semakin mendekat, menciptakan pemandangan yang indah sekaligus menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh alam. Jamaah masjid, meski merasakan keanehan di udara, tetap melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa, mengajar anak-anak mengaji dan mempersiapkan buka puasa sunnah bersama. Tanpa disadari, percikan api kecil mulai menyala di salah satu lembah di Hollywood Hills, ditiup angin kencang yang terus memicu percikan itu menjadi lebih besar. Menjelang malam, langit di atas Los Angeles berubah menjadi merah pekat, dengan asap hitam yang mulai terlihat dari kejauhan, menandakan kebakaran telah mulai menyebar dengan cepat. "Ustadz Yusuf, lihat langit itu," seru seorang anak kecil bernama Bilal, yang sedang bermain di halaman masjid, sambil menunjuk ke arah asap yang mengepul. Yusuf keluar dari masjid, memandang ke arah yang ditunjuk Bilal, dan berkata dengan tenang namun tegas, "Kita harus bersiap, mungkin ini bukan kebakaran biasa." Anggota jamaah lainnya, termasuk Pak Ali dan Amina, berkumpul di halaman, memperhatikan api yang semakin membesar di kejauhan, sementara angin panas membawa aroma hangus yang menusuk hidung. "Apakah kita harus pergi, Ustadz?" tanya Amina dengan nada khawatir. Matanya tidak lepas dari kobaran api yang tampak seperti mendekat. "Belum, Amina," jawab Yusuf dengan tenang. "Namun kita harus bersiap untuk mengungsi jika situasi semakin memburuk. Jangan lupa untuk membawa mushaf dan barang penting lainnya." Sementara itu, suara helikopter pemadam kebakaran mulai terdengar, berputar-putar di atas area yang terbakar. Namun api tampak tak terkendali karena angin terus berhembus kencang. Para jamaah segera berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, memohon perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya yang mungkin akan datang. Saat doa bersama selesai, Yusuf berkata kepada jamaahnya, "Ingat, saudara-saudaraku, Allah bersama kita selama kita bergantung kepadanya dan berbuat baik kepada sesama." Malam itu, kobaran api terus menjalar, mulai mengancam pemukiman di sekitar Hollywood Hills, membuat penduduk di sana mulai panik dan mencari perlindungan. Subuh tiba dengan langit yang tetap merah pekat, dan asap tebal mulai menyelimuti area sekitar, membuat udara semakin sulit untuk dihirup. "Api itu semakin dekat, Ustadz," ujar Pak Ali sambil menunjuk ke arah bukit yang kini sudah dipenuhi kobaran api, hanya berjarak beberapa kilometer dari masjid. Yusuf berdiri di tangga masjid, memperhatikan situasi dengan seksama, lalu berkata, "Kita harus membantu warga sekitar untuk mengungsi. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam." Amina, yang membawa ransel kecil berisi pakaian dan mushaf, bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan, Ustadz?" "Bantu kami mengorganisir perempuan dan anak-anak," jawab Yusuf sambil menunjuk ke arah aula masjid yang akan digunakan sebagai tempat perlindungan sementara. Para pria di masjid, termasuk Pak Ali, mulai mengangkut air minum, makanan, dan masker dari gudang masjid untuk dibagikan kepada warga yang mulai berdatangan mencari perlindungan. "Ustadz Yusuf, bagaimana dengan masjid ini? Jika api sampai ke sini, apakah kita harus meninggalkannya?" tanya seorang pemuda dengan nada khawatir.
Yusuf mengangguk perlahan, lalu menjawab, jika itu terjadi, kita harus mengutamakan keselamatan jiwa. Namun, sampai saat itu tiba, kita harus tetap menjaga masjid ini sebagai pusat bantuan. Suara sirene pemadam kebakaran semakin sering terdengar, menandakan situasi semakin memburuk, sementara Yusuf memimpin doa bersama untuk memohon keselamatan bagi semua orang. Di luar masjid, kobaran api terus mendekat, menghanguskan pepohonan dan rumah-rumah di sepanjang jalan, membuat malam itu terasa seperti neraka yang turun ke bumi. Di pagi hari, kobaran api telah meratakan banyak rumah di sekitar Hollywood Hills, termasuk beberapa mansyah mewah milik selebriti yang kini tinggal dalam kepanikan. Rumah saya, semuanya habis, tangis seorang wanita muda yang berlari ke halaman masjid sambil membawa bayinya yang menangis, membuat para jamaah langsung membantunya. Yusuf mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Saudari, tenanglah, ini semua adalah ujian dari Allah, dan insya Allah kami akan membantu sebisa mungkin." Masjid Al-Hidayah kini menjadi pusat pengungsian bagi puluhan warga yang kehilangan tempat tinggal, dengan aula dan halaman penuh oleh mereka yang mencari perlindungan. Di sudut aula, Aminah sedang membagikan makanan kepada anak-anak yang kelaparan, sementara Pak Ali memimpin doa bersama untuk para korban. "Ustadz Yusuf, apakah kita punya cukup persediaan untuk semua orang ini?" tanya Aminah dengan nada khawatir, melihat stok makanan yang semakin menipis. Yusuf mengangguk dengan yakin, lalu berkata, "Allah akan mencukupi rezeki kita, Aminah, kita hanya perlu terus berusaha dan berdoa." Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran datang ke masjid, memperingatkan bahwa api mungkin akan mencapai area tersebut dalam beberapa jam. "Ustadz, kita harus bersiap untuk evakuasi," ujar petugas itu dengan nada serius, membuat Yusuf segera mengatur jamaah untuk mempersiapkan langkah darurat. Meski ketakutan mulai menyelimuti, jamaah tetap bersatu, mengikuti arahan Yusuf yang berkata dengan tenang, "Kita hadapi ini bersama, dan percayalah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya." Malam itu, kobaran api masih menyala dengan terang di Cakrawala, sementara angin terus meniupkan asap tebal yang menyelimuti seluruh area Los Angeles, membuat langit seolah-olah dibakar oleh api yang tak terkendali. Jamaah di Masjid Al-Hidayah berkumpul di halaman yang lapang, saling bergandengan tangan sambil mendengarkan arahan Yusuf yang dengan tegas menyatakan, "Kita harus tetap bersatu meski malam ini terasa panjang dan menyiksa." "Apakah Allah menguji kita dengan cobaan yang begitu berat, Ustadz Yusuf?" tanya Bilal yang masih muda sambil menatap langit merah yang dipenuhi asap. Yusuf menjawab dengan suara tegas namun penuh harapan, "Setiap ujian adalah rahmat dari Allah, dan ketika kita bersabar, Dia akan memberikan jalan keluar yang penuh berkah." Di sela-sela keheningan malam, suara sirene dan gerakan petugas pemadam kebakaran terdengar di kejauhan, menambah ketegangan di antara para jamaah yang mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Aminah bersama Pak Ali membantu menyalakan lentera kecil di sudut masjid untuk menerangi halaman, menyusul teriakan-teriakan doa agar api segera dipadamkan. "Semoga Allah melindungi kita semua dari musibah yang terus-menerus ini," ujar seorang jamaah sambil menggenggam tasbihnya, menambahkan semangat di tengah keputusasaan. Di dalam masjid, Yusuf dan beberapa remaja mengumpulkan semua persediaan makanan dan air, sambil berdialog penuh tekad. "Kita harus siap membantu siapa saja yang masih membutuhkan, tak peduli betapa gelapnya malam ini." Meskipun api membakar di luar, suasana di masjid tetap dipenuhi oleh kehangatan doa dan harapan, seolah-olah Allah mendengarkan setiap bisikan hati mereka. Dengan penuh semangat, Yusuf menyemangati jamaah. "Ingatlah, setiap malam yang gelap akan berakhir dengan fajar yang penuh harapan, dan kita akan bersama-sama melihat hari itu tiba." Pagi hari tiba dengan kabar duka bahwa kebakaran telah melahap beberapa tempat ibadah lain di kota, termasuk gereja dan sinagoge yang sudah lama menjadi simbol kedamaian di komunitas tersebut. Namun masjid kami masih kokoh berdiri. "Alhamdulillah, masjid kita selamat, namun hati kami turut terluka melihat tempat ibadah lain hancur," ungkap Ustadz Yusuf saat berbincang dengan seorang pendeta dan seorang robi yang datang untuk meminta doa bersama. Mereka duduk bersama di ruang aula masjid yang luas, saling bertukar cerita tanpa mengabaikan perbedaan keyakinan, sambil menyuarakan harapan agar Allah segera memberi pertolongan. "Kita semua berada dalam satu ikatan kemanusiaan, dan Allah menghendaki perdamaian di antara umat manusia," kata Yusuf dengan tegas, membuat semua yang hadir merasakan kebersamaan yang tulus. Di luar, asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang hancur, namun para pemadam kebakaran tetap berusaha keras menghentikan penyebarannya, sambil saling bertukar informasi tentang rute evakuasi yang aman.
Kami telah menyiapkan jalur evakuasi khusus untuk para jamaah dan tamu yang datang mencari perlindungan, jelas seorang petugas, sambil mengarahkan kendaraan darurat ke area yang relatif aman. Sambil menatap perbekalan di meja panjang aula masjid, Aminah mengusulkan, mari kita agendakan doa bersama untuk semua yang terkena dampak bencana ini, agar Allah meringankan beban mereka. Dialog hangat antar pemuka lintas agama di ruang itu semakin menguatkan semangat gotong royong, seolah-olah perbedaan keyakinan menjadi pengikat kasih sayang di tengah bencana. Sambil mempersiapkan acara doa bersama, Yusuf berkata, kita akan bersama-sama memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah, karena hanya Dia yang Maha Kuasa atas segala musibah. Malam itu, meski banyak tempat ibadah lain telah hancur, Masjid Al-Hidayah tetap menjadi simbol harapan dan pusat berkumpulnya umat yang berdoa dengan sepenuh hati. Ketika api yang dahsyat akhirnya mencapai batas area masjid, keajaiban terjadi ketika kobaran api tiba-tiba mundur seolah-olah ada kekuatan ilahi yang menjaga bangunan suci itu, membuat para pemadam kebakaran terpana. Lihat, masjid tetap berdiri kokoh walaupun api menyala di sekelilingnya, seru Bilal sambil menunjuk ke arah bangunan yang tak tersentuh oleh kobaran api, menambah keheranan di antara yang hadir. Yusuf, dengan mata penuh haru, berkata, inilah bukti bahwa Allah melindungi tempat yang Dia beri keberkahan, dan masjid ini menjadi bukti nyata rahmat-Nya yang agung. Para pemadam kebakaran yang semula bingung mulai mendekati masjid dan berusaha mencari penjelasan ilmiah atas keajaiban tersebut, namun jawaban yang diterima justru semakin memperkuat kepercayaan umat. Di tengah keheningan yang penuh kekaguman, seorang petugas bertanya, apakah ini pertanda bahwa kita harus menurunkan semua alat pemadam saat api mendekat? Yusuf dengan lembut menjawab, jangan sesuka hati, tapi percayalah bahwa Allah sudah menetapkan ketentuannya, dan kita pun harus belajar menerima dengan penuh keikhlasan. Suasana tersebut menjadi titik balik, karena para jamaah dan tamu dari luar mulai berbondong-bondong mendatangi masjid untuk melihat sendiri mukjizat yang sedang terjadi. Allah Maha Agung, dan Dia menunjukkan keajaibannya hari ini melalui masjid yang tetap utuh di tengah bencana, ujar seorang jurnalis yang meliput kejadian itu, menuliskan setiap detil dengan penuh kekaguman. Dalam kegembiraan dan syukur, doa bersama dilantunkan oleh semua yang hadir, seraya mereka mengulangi kalimat takbir dengan harapan agar keajaiban ini tidak hanya menjadi simbol pertolongan, tetapi juga pengingat bagi semesta. Meski api masih berkobar di sekitarnya, masjid yang selamat tanpa celah menjadi saksi bisu keagungan dan kasih sayang Allah bagi umat yang berserah diri. Seorang jurnalis ternama yang datang dari Jakarta, tertarik oleh fenomena masjid yang tak tersentuh oleh api, mulai mendokumentasikan setiap momen keajaiban tersebut sambil berbincang dengan para saksi. Bisa ceritakan bagaimana rasanya melihat masjid ini tetap utuh saat api melahap gedung-gedung di sekitarnya? Tanyanya kepada Yusuf dengan penuh rasa ingin tahu. Yusuf dengan sabar menjelaskan, ini adalah rahmat Allah yang luar biasa, yang mengingatkan kita bahwa di setiap ujian pasti terkandung hikmah dan kekuatan iman yang harus kita pertahankan. Sementara itu, seorang saksi lain, seorang pemuda bernama Hakim, menuturkan kisahnya. Saat saya melihat api mendekat, saya berdoa dengan sepenuh hati, dan tiba-tiba rasanya seperti ada yang menjaga saya. Dialog antara jurnalis dan para saksi semakin mendalam, dengan mereka bertukar cerita tentang bagaimana iman dan doa menjadi perisai dalam menghadapi malapetaka. Kisah ini akan menjadi bukti bagi dunia bahwa keajaiban Allah nyata dan bisa dirasakan oleh siapapun yang berserah diri kepadanya, ujar jurnalis itu sambil mencatat setiap detil dengan pena emasnya. Di sela-sela wawancara, imam muda lain turut menambahkan, kita semua adalah saksi bahwa dalam bencana sekalipun, kasih sayang Allah tetap mengalir kepada setiap hambanya yang bertakwa. Suara doa yang tulus menyatu dengan desahan angin malam, menciptakan simfoni yang penuh harapan di tengah runtuhan yang ditinggalkan oleh api. Jurnalis itu mengakhiri wawancaranya dengan menuliskan, di tengah tragedi, keajaiban masjid yang tetap utuh menjadi bukti bahwa iman dan ketabahan manusia mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kisah tersebut segera tersebar ke media massa, menyulut gelombang solidaritas dan meneguhkan keyakinan banyak orang bahwa setiap bencana selalu disertai harapan dan keajaiban. Dengan kondisi kebakaran yang semakin mendekat, Yusuf memutuskan untuk memimpin kelompok kecil jamaah meninggalkan masjid guna menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang paling terdampak, sambil menyusun strategi evakuasi yang aman. Kita harus segera bergerak untuk membantu saudara-saudara yang belum sempat evakuasi, ujar Yusuf, menginstruksikan para pemuda sambil menyiapkan perbekalan dan peta area rawan. Dalam perjalanan, Aminah yang berjalan di samping seorang ibu tua berkata, semoga Allah memberikan keselamatan bagi setiap langkah kita,
dan lindungi mereka yang terjebak di tengah asap tebal. Pak Ali, yang memimpin kelompok, menambahkan sambil mengarahkan kendaraan darurat, kita harus sigap dan berhati-hati karena setiap detik berharga dalam menghadapi bencana seperti ini. Di tengah perjalanan, mereka menemukan seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya, yang menangis kecut sambil memegangi mainan lusuh, sehingga seketika hati semua ikut tersentuh. Ayo anakku, jangan takut, kami di sini untuk membantumu, ucap Yusuf lembut sambil menggendong anak itu dan melanjutkan perjalanan menuju titik evakuasi yang aman. Percakapan di antara mereka penuh dengan harapan dan doa, seperti saat seorang remaja berkata, "Insya Allah, dengan semangat dan keyakinan, kita akan menemukan keluarga yang hilang dan menyatukan mereka kembali." Suara sirene pemadam kebakaran dan teriakan warga yang sedang berlari menambah intensitas perjalanan, namun keyakinan akan perlindungan Allah terus mengiringi setiap langkah mereka. Saat tiba di posko evakuasi, suasana di sana dipenuhi oleh keramaian dan kekhawatiran, namun bantuan segera dipersiapkan oleh petugas yang juga didampingi oleh umat dari berbagai latar belakang. Yusuf memimpin doa bersama di posko, sambil berkata, "Semoga Allah meredakan amarahnya dan menuntun kita untuk kembali menemukan kedamaian, karena di balik setiap ujian ada hikmah yang menanti." Di tengah kekacauan di posko evakuasi, sekelompok relawan mendapati sebuah sumur tua yang tersembunyi di balik reruntuhan, yang ternyata masih mengalirkan air segar meskipun kondisi sekitar sangat panas. "Lihat, ada sumber air di sini, mungkin ini pertolongan Allah yang tersembunyi untuk kita semua," ujar Pak Ali dengan penuh kekaguman sambil mengajak beberapa pemuda untuk membantu mengalirkan air ke tempat penampungan. Yusuf mengarahkan, "Ambil ember dan wadah dari persediaan masjid, dan segera distribusikan air kepada yang membutuhkan, karena air adalah anugerah terbesar di tengah kebakaran." Aminah bergabung sambil berkata, "Insya Allah, dengan bantuan yang tak diduga ini, banyak jiwa yang akan terjaga dari dahsyatnya dehidrasi dan kelelahan di tengah panasnya bencana." Suara riuh rendah para relawan dan warga yang menerima air menandakan betapa besar bantuan kecil itu, sehingga semua orang pun kembali memiliki harapan untuk bertahan. Di saat yang sama, seorang petugas pemadam kebakaran datang dan menyatakan, "Kami akan mengamankan sumur ini sebagai cadangan air untuk operasi penyelamatan, jadi jangan sampai terlewatkan setiap tetesnya." Dialog antara Yusuf dan petugas itu berlangsung hangat. "Betul, bantuan Allah datang melalui cara-cara yang tidak terduga, dan kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kebaikan bersama." Di antara tawa dan percakapan penuh syukur, seorang remaja mendekati dengan wajah berseri-seri. "Ini seperti mukjizat kecil yang mengingatkan kita bahwa meskipun bencana menyelimuti, masih ada anugerah yang mengalir." Suasana mulai berubah dengan munculnya optimisme baru, karena meskipun bencana besar mengamuk, bantuan yang datang secara spontan memperkuat tekad semua pihak untuk saling membantu. Yusuf menutup kegiatan distribusi dengan doa syukur, sambil berkata, "Semoga air ini membawa keselamatan dan menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dalam iman, karena setiap pertolongan yang Allah berikan selalu berarti." Malam berikutnya, ketika suasana di posko sudah mulai tenang meski dikelilingi bencana, Yusuf tertidur dan bermimpi bertemu dengan sosok pria berpakaian putih yang tampak agung dan penuh cahaya. Dalam mimpinya, pria itu berseru, "Jangan tinggalkan tempat ini, Ustadz, karena di masjid yang kokoh itu tersimpan kekuatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang." Yusuf terbangun dengan perasaan campur aduk, namun segera berkumpul dengan para jamaah untuk menceritakan mimpi tersebut, sambil menyampaikan pesan bahwa kehadiran mukjizat adalah tanda pertolongan ilahi. "Kita harus kembali berkumpul di masjid pada pagi hari untuk memperkuat iman dan harapan kita, sebab Allah telah memberi peringatan melalui mimpi ini," jelas Yusuf dengan suara yang penuh keyakinan. Seorang jamaah mendekat dan berkata, "Insya Allah, Ustadz, mimpi itu menjadi pengingat bahwa kita tak pernah sendiri dalam cobaan ini, bahkan dalam gelap sekalipun cahaya Allah selalu hadir." Dialog tersebut menyusup ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya, membawa semangat baru meski malam masih bergelayut di antara bayangan kebakaran. Sementara itu, di luar posko, angin dingin malam membawa kabar bahwa api semakin mereda, meski kesan hangus masih menyelimuti beberapa sudut kota. Yusuf mengulangi pesan mimpinya kepada kelompok kecil yang berkumpul. "Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah, jadi mari kita serahkan segala sesuatu padanya." Dalam keheningan yang mengiringi doa malam itu, setiap suara hati bersatu dalam syukur dan harapan, menandakan tekad untuk terus melangkah ke depan meski badai mengguncang. Pagi pun menjelang dengan nuansa baru, dan mimpi Yusuf tetap terngiang-ngiang dalam benak semua orang sebagai pendorong untuk bersatu dan membangun kembali yang telah hancur. Saat fajar menyingsing,
langit Los Angeles menampakkan pemandangan yang luar biasa, dengan awan berwarna biru cerah yang mengkontras dengan bekas asap hitam yang masih tersisa, menandakan perubahan pada cuaca yang tak terduga. Lihat, wahai saudara, langit seolah melambangkan harapan baru setelah malam yang penuh cobaan, seru salah seorang jamaah sambil memandang ke cakrawala dengan mata berbinar. Yusuf menyimak dan menyampaikan kepada semua yang hadir, ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, yang meski di tengah bencana sekalipun, dia mampu menghadirkan keindahan dan ketenangan. Seorang jurnalis yang masih berada di posko lalu merekam fenomena itu, sambil bertanya, apakah ini pertanda bahwa bencana perlahan akan mereda, Ustadz? Yusuf menjawab dengan tegas, Allah selalu memberikan secercah harapan kepada umatnya, sehingga kita harus terus bersabar dan berdoa agar kebaikan selalu mendekat. Di antara percakapan itu, para relawan mulai memanfaatkan momen ini untuk memberikan sambutan hangat kepada para pengungsi, menyebarkan semangat kebersamaan melalui dialog-dialog inspiratif. Semoga langit yang cerah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa meskipun badai datang, Allah selalu menyediakan pelangi bagi mereka yang berserah diri, ujar seorang pemuda dengan nada penuh keyakinan. Suasana yang sempat muram itu perlahan berubah menjadi lebih ceria dengan tawa dan percakapan ramah yang mengiringi kegiatan pembagian persediaan dan perbekalan. Yusuf kemudian memimpin doa syukur, menyatukan seluruh jamaah dalam satu suara. Ya Allah, terima kasih atas rahmat dan tanda-tandamu yang menunjukkan bahwa badai akan berlalu. Di akhir pagi itu, fenomena langit yang menakjubkan membangkitkan semangat baru, menyatukan hati setiap insan yang hadir di posko untuk melangkah bersama membangun harapan di tengah reruntuhan. Dengan kondisi cuaca yang mulai membaik, warga dari berbagai tempat mulai datang ke Masjid Al-Hidayah, membawa cerita dan harapan bahwa bencana ini akan segera berlalu, sekaligus mencari perlindungan dan bantuan. Kami datang dengan hati penuh syukur melihat masjid tetap kokoh, yang menjadi titik terang di tengah gelapnya kebakaran, kata seorang ibu sambil menggenggam tangan anak-anaknya dengan erat. Yusuf menyambut setiap kedatangan dengan senyum penuh ketenangan dan berkata, Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi hamba-hambanya, dan bersama-sama kita akan bangkit dari musibah ini. Dialog antara warga yang berasal dari latar belakang berbeda mengalir harmonis di aula masjid, membuktikan bahwa bencana telah menyatukan, bukan memisahkan, umat manusia dalam semangat toleransi. Pak Ali, sambil membantu menyiapkan makanan, berkata, kita bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga memperkuat jalinan kasih sayang antar sesama, tanpa memandang asal-usul. Sambil membagikan roti dan air, Aminah menambahkan, inilah bukti bahwa kebaikan dan keikhlasan selalu dapat mengalahkan segala cobaan yang menimpa kita. Seorang pemuda yang dulu skeptis mengenai persatuan dalam bencana kini berseru, saya merasa yakin lagi bahwa kita bisa bersama-sama membangun kembali kehidupan kita dengan kepercayaan dan solidaritas. Yusuf merespon sambil mengutip ayat suci, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, dan itu adalah kekuatan kita. Suasana di masjid pun dipenuhi dengan tawa, percakapan penuh harapan, serta rencana-rencana untuk merekonstruksi area yang hancur, yang semuanya didasari oleh kasih sayang dan tolong-menolong. Di penghujung pertemuan, Yusuf mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama berdoa. Ya Allah, satukan hati kami, berikan kami kekuatan untuk bangkit, dan jadikan bencana ini sebagai pelajaran untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat-Mu. Dengan segala kelelahan dan rasa duka yang menggelayuti, masyarakat yang berkumpul di masjid memutuskan mengadakan doa bersama dengan tujuan memohon keselamatan dan perlindungan dari segala malapetaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kabulkanlah doa kami dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang Engkau titipkan, seru Yusuf dengan lantang sambil memimpin jamaah. Ribuan suara doa pun bersatu, menciptakan irama indah yang menyatu dengan denting waktu, seolah-olah langit mendengar setiap bisikan hati yang penuh harap. Di tengah doa itu, seorang pemuda bergumam, semoga Allah juga melindungi keluarga kami yang terpisah dan memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat dalam kegelapan. Doa tersebut berlangsung dengan khusyuk di dalam masjid, sementara di luar, pemadam kebakaran terus bekerja keras memadamkan api yang masih menyala di beberapa sudut kota. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmat-Nya, seperti hujan yang menyirami tanah kering, dan memadamkan setiap kobaran api, ucap seorang jurnalis sambil mencatat keajaiban yang mungkin akan tercatat dalam sejarah. Di tengah kehusyukan itu, tiba-tiba awan hitam di langit mulai beranjak bergeser, dan hujan pertama pun turun dengan deras, membawa kesejukan dan harapan baru. Lihat, hujan dari Allah telah turun untuk menyirami bumi kita, seru salah satu jamaah dengan mata berbinar,
menyaksikan keajaiban alam yang mulai meredakan panasnya kebakaran. Meskipun hujan itu tak langsung menghapus semua luka dan kerusakan, namun setiap tetesnya mengalir sebagai simbol rahmat dan kelegaan bagi setiap hati yang terluka. Yusuf menutup doa tersebut dengan penuh keyakinan, semoga dengan kehadiran hujan ini, setiap derita akan berakhir, dan kita akan menemukan kekuatan untuk kembali membangun kehidupan yang lebih baik. Sore itu, ketika api perlahan padam dan langit kembali cerah, warga yang tersisa di posko mulai merasakan kelegaan, meski gambaran kehancuran masih terasa menyayat di hati. Akhirnya, alhamdulillah, api telah mereda dan Allah telah memberikan kita kesempatan untuk memulai kembali, ujar seorang jamaah dengan mata penuh air mata kelegaan. Yusuf bersama para relawan segera menyusun rencana untuk distribusi bantuan yang tersisa, sambil memastikan semua orang mendapatkan makanan dan obat-obatan. Kita harus bersama-sama membersihkan puing-puing dan merawat mereka yang terluka, karena setiap bantuan kecil adalah langkah besar menuju pemulihan, kata Pak Ali sambil mengoordinasikan tim relawan. Di samping itu, masjid menjadi pusat koordinasi, tempat bertemunya pimpinan komunitas, petugas pemadam kebakaran, dan para pejabat daerah untuk merencanakan rekonstruksi. Aminah, yang tak henti-hentinya menyalurkan semangat dan kebaikan, mengajak semua yang hadir, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa dalam kesulitan, persatuan dan keimanan mampu menciptakan keajaiban. Percakapan dan rencana pembangunan ulang pun terus bergulir, sambil diiringi doa bersama dan pembacaan ayat-ayat suci yang menguatkan tekad setiap insan yang hadir. Suasana meskipun masih diselimuti kesedihan, mulai dipenuhi dengan tawa dan harapan, karena setiap usaha untuk membangun kembali adalah wujud syukur kepada Allah. Yusuf menyatakan, inilah awal dari perjalanan panjang kita untuk bangkit kembali, dan setiap langkah yang kita ambil akan menjadi bukti kekuatan iman dan kasih sayang kita kepada sesama. Saat malam tiba, masjid yang dulu menjadi saksi keajaiban di tengah api kini berubah menjadi pusat kebangkitan, simbol harapan yang kembali menyala di tengah runtuhan yang mulai dibersihkan. Pada suatu pagi yang tenang, sejumlah korban kebakaran yang telah berlindung di masjid mulai berkumpul untuk berbagi kisah tentang perjalanan mereka melewati bencana yang menghancurkan kehidupan. Saya kehilangan segala sesuatu malam itu, namun di sini saya menemukan secercah harapan dari kebaikan hati umat yang tidak kenal lelah, ujar seorang wanita parubaya, suaranya tegas meski penuh duka. Yusuf mendengarkan setiap kesaksian dengan hati yang terbuka, dan kemudian berkata, setiap cerita yang kalian bagi adalah bukti nyata bahwa di balik setiap musibah, Allah menyelipkan kasih sayang dan pertolongan. Seorang pemuda yang kehilangan keluarganya menambahkan, meski saya merasa hancur, keberadaan masjid dan bantuan relawan telah menyelamatkan saya dari kegelapan yang hampir menenggelamkan hidup saya. Dialog-dialog penuh keikhlasan itu membuat udara di ruangan seolah terselimuti oleh kekuatan iman, di mana setiap kata mengandung harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kita semua adalah saksi bahwa tidak ada penderitaan yang tak ada hikmahnya, karena Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang berserah diri, ujar seorang kakek sambil mengutip pepatah Islam yang terkenal. Setiap kesaksian disemarakan dengan doa dan ungkapan syukur, seolah-olah setiap kata yang dilantunkan menjadi pengingat bahwa kekuatan iman tak tergantikan oleh bencana duniawi. Sementara itu, para jurnalis mencatat dengan cermat setiap detil, bertekad untuk menyebarkan kisah inspiratif ini agar dunia tahu bahwa kebaikan masih hadir meski dalam hitamnya kesedihan. Yusuf memimpin doa bersama sambil berkata, semoga setiap kesedihan berubah menjadi kekuatan, dan setiap luka menjadi pelajaran untuk kita semua dalam mengejar kebaikan. Ruangan itu pun dipenuhi dengan aura keikhlasan dan kebersamaan, di mana setiap cerita adalah benang yang menenun kembali jalinan umat untuk membangun masa depan yang lebih bermakna. Seiring berjalannya waktu, sang jurnalis yang awalnya datang hanya untuk meliput tragedi, kini berubah pandang dan jiwa, terpaut oleh kekuatan iman dan semangat persatuan yang terpancar dari Masjid Al-Hidayah. Dari setiap kata yang terekam, saya menemukan keajaiban iman yang mampu mengubah gelap menjadi terang, ujarnya kepada seorang rekan sesama wartawan sambil menyaksikan semangat para korban yang bangkit. Yusuf, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, mendekati sang jurnalis dan berkata, keinginanmu untuk mengetahui kebenaran akan membawa dampak positif bagi dunia. Insya Allah setiap kisah memiliki makna yang mendalam. Jurnalis itu pun tak ragu menceritakan bagaimana bencana mengubah hidupnya. Saya pernah merasa hampa, namun di sini, di tengah bencana, saya menemukan makna keimanan yang selama ini hilang dari kehidupan saya. Dalam sebuah wawancara yang tersiar di media nasional, ia menuturkan, kisah-kisah di masjid ini membuka mata saya bahwa setiap cobaan punya tujuan,
dan iman adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Dialog antara Yusuf dan jurnalis tersebut semakin mendekatkan hati dua insan yang berbeda latar belakang, membuktikan bahwa kebenaran spiritual melampaui perbedaan sekuler. Mari bersama-sama berbagi kisah ini ke seluruh dunia, agar lebih banyak orang terinspirasi untuk hidup dengan penuh keimanan dan harapan, ajak Yusuf sambil tersenyum penuh keyakinan. Pesan-pesan yang disampaikan dalam wawancara itu menginspirasi banyak orang untuk mencari ilmu dan mendalami ajaran Islam, sehingga menjembatani kesenjangan antara berbagai komunitas. Jurnalis tersebut pun menyatakan keputusannya untuk mengabdikan diri lebih dalam kepada kebenaran. Saya memilih jalan baru, untuk menjadi saksi bahwa iman mampu mengubah dunia menjadi lebih adil dan beradab. Dengan semangat yang baru, ia menutup wawancaranya dengan kalimat, "Semoga setiap jiwa yang tersentuh oleh kisah ini menemukan kehidupan yang penuh berkah dan kedamaian yang hakiki." Pasca bencana, semangat gotong royong mulai terwujud nyata, dengan warga yang bersama-sama membersihkan puing-puing dan merencanakan pembangunan kembali lingkungan yang pernah hancur. Kita harus bangkit dari abu ini, dan bangunan yang roboh akan menjadi saksi betapa Allah menuntun langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik, ujar Yusuf dengan semangat yang membara kepada para relawan. Dialog antar pemuka komunitas, pejabat daerah, dan umat dari berbagai latar belakang berjalan harmonis di aula masjid, merancang rencana pembangunan yang inklusif dan penuh harapan. Pak Ali menambahkan, tidak hanya rumah yang harus dibangun kembali, tapi juga kepercayaan dan kasih sayang antar manusia harus kita perbaiki, agar musibah tak pernah memecah belah kita. Amina, yang aktif dalam distribusi bantuan, menyarankan agar masjid dijadikan pusat rekonstruksi, karena disinilah kita merasakan kekuatan iman yang menyatukan kita dalam kebaikan. Komunitas mulai menggalang dana, tenaga, dan ide kreatif, sambil terus mendengarkan nasihat Yusuf yang mengutip ayat-ayat suci sebagai pedoman hidup. Semua yang hancur akan tersusun kembali jika kita membangun dengan penuh keimanan dan ketulusan hati. Insya Allah setiap langkah akan mendekatkan kita kepada berkah, ujar Yusuf dalam setiap pertemuan. Suasana di lapangan kerja itu dipenuhi tawa, kerjasama, dan doa bersama, menjadikan masjid sebagai simbol kekuatan spiritual yang menggerakkan perubahan positif. Dalam rapat perencanaan, seorang pemuda berkata, "Saya percaya bahwa dari kehancuran ini akan tumbuh sebuah komunitas yang lebih kuat, lebih saling menghargai, dan lebih bersyukur." Di akhir hari kerja, saat matahari terbenam dengan keindahan yang menyentuh hati, semua yang hadir merasakan bahwa proses membangun kembali tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga jiwa-jiwa yang pernah terluka. Saat situasi sudah mulai stabil, pemerintah setempat mengundang Yusuf untuk berbicara di depan forum internasional tentang peran komunitas dalam menghadapi bencana, menyampaikan pesan damai dan persatuan. Kita hidup di zaman di mana persatuan antar umat manusia harus menjadi prioritas, dan pengalaman kami di sini adalah bukti bahwa kebaikan dan iman dapat mengatasi segala perbedaan, ujar Yusuf dengan penuh keyakinan di hadapan para delegasi internasional. Dialog antar pejabat, pemuka agama dari berbagai keyakinan, dan aktivis kemanusiaan berlangsung hangat, seolah-olah bencana ini menyatukan suara-suara agar dunia belajar dari peristiwa tragis itu. Seorang pejabat internasional menanyakan, bagaimana komunitas Anda bisa tetap bersatu meski didera cobaan sebesar ini? Yusuf pun menjawab, kita selalu mengingat bahwa setiap ujian adalah rahmat dari Allah yang memberi kesempatan untuk tumbuh dalam kesabaran, keimanan, dan tolong-menolong. Pesan tersebut disambut tepuk tangan dan penghargaan dari para peserta, yang kemudian mengutip kata-kata Yusuf dalam berbagai forum dan berita internasional. Ini adalah panggilan agar dunia lebih banyak menciptakan dialog dan kerja sama lintas agama, agar setiap individu dapat menemukan keberkahan dalam perbedaan, tambah seorang aktivis kemanusiaan dengan tegas. Dalam dialog tersebut, terungkap pula bahwa komunitas masjid telah menjalin kemitraan strategis dengan lembaga kemanusiaan internasional, mewujudkan kerjasama yang melampaui batas-batas negara. Yusuf menutup sambutannya dengan doa bersama, "Ya Allah, satukan hati kami, berikan kami kekuatan untuk menjadi agen perdamaian dan pencerahan, agar pesan cintamu menyebar ke seluruh penjuru dunia." Dengan demikian, pesan untuk dunia itu tersampaikan dengan jelas, bahwa di balik setiap bencana terdapat kesempatan untuk mengukir kembali harapan dan menciptakan kedamaian yang universal. Meskipun bekas luka kebakaran masih terlihat di sudut-sudut kota, semangat dan persatuan yang terbangun selama bencana kini bersinar seperti cahaya di tengah abu, menginspirasi semua yang menyaksikannya. Kita telah mengalami cobaan yang sangat berat, namun setiap inci kehancuran itu telah melahirkan kekuatan baru dalam jiwa pun,
ujar Yusuf sambil mengamati karya rekonstruksi yang mulai berdiri kokoh kembali. Dialog antara warga, pemimpin, dan relawan semakin menunjukkan bahwa setiap tindakan kebaikan adalah benih harapan yang akan tumbuh subur di tanah yang telah hancur. Dalam perbincangan di posko pembangunan, seorang pemuda dengan semangat berkata, "Melalui bencana, kita belajar bahwa iman dan tolong-menolong memiliki kekuatan untuk membangkitkan kembali kehidupan." Di masjid yang kini menjadi pusat pemulihan, setiap doa dan kerja keras dipandang sebagai cahaya yang menerangi jalan untuk generasi mendatang. Sebuah mural yang dilukis bersama oleh warga, menggambarkan perjalanan dari kegelapan menuju terang, menjadi saksi nyata bahwa keimanan membawa perubahan yang positif. Kita akan selalu mengenang momen-momen ini sebagai pelajaran berharga, bahwa dari abu dan kepedihan, Allah menyinari hati kita dengan rahmat-Nya yang abadi, ujar Pak Ali dengan lirih namun penuh keyakinan. Di sela-sela percakapan, tawa anak-anak dan semangat orang dewasa saling berpadu, membangun kembali kehidupan dengan kebersamaan dan saling menghargai sebagai fondasinya. Yusuf menutup pertemuan itu dengan sebuah pesan, biarkan setiap detik ini menjadi cermin bagi dunia, bahwa meskipun badai mengamuk, cahaya iman selalu menerangi jalan menuju harapan. Dengan janji untuk terus menjaga persatuan dan keimanan, Masjid Al-Hidayah dan seluruh komunitas yang telah bangkit dari bencana ini, menjadi simbol kekuatan abadi yang tak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menyalakan obor kasih dan perdamaian untuk dunia.